Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabih tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan iman dan Islam inilah kita berada di sini, berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat, di mana kita melaksanakan ibadah ini dalam rangka mengharapkan ridha Allah, yang ridha Allah itu Allah gambarkan dan Allah wujudkan dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita berada di sini juga dalam rangka menghindarkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, yang murka Allah itu Allah gambarkan dan Allah wujudkan dengan nerakanya yang penuh dengan azab yang pedih. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini, agar kita bisa mendapatkan ridha Allah dengan jalan yang benar, dan kita menghindarkan diri kita dari murka Allah dengan jalan yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, iman yang di dalam hati kita, yang Allah tanamkan di dalam hati kita, adalah modal awal agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ridha Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memberikan jalan, Allah memberikan cara agar iman ini bisa tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah takwa dalam hati kita. Apa cara itu? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap saat, dan memang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar tahu apa saja yang membuat ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang membuat ibadah ini diterima dengan sebaik-baik penerimaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyimpulkan bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua hal. Yang pertama adalah harus dilandasi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya semua ibadah kita hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dilandasi oleh ikhlas, ibadah harus dinaungi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau para ulama menyebutnya dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti aturan, contoh
dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi kepada kita semua di akhir zaman, untuk umat akhir zaman, itu dalam rangka memberikan contoh, memberitahu, mengabarkan bagaimana cara terbaik agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ibadah itu haruslah dilandasi oleh keikhlasan dan harus dinaungi dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun landasan dan juga naungan ini tidak cukup untuk menjadikan ibadah kita benar-benar diterima dengan sebaik-baik penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara landasan dan juga naungan haruslah disangga, haruslah disangga oleh pilar-pilar yang menghubungkan antara dua hal ini. Pilar-pilar itu antara lain al-khauf, ar-raja, wal mahabbah. Pilar-pilar yang menghubungkan antara keikhlasan dan mengikuti Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dengan nerakanya yang penuh dengan azab yang pedih. Namun tidak boleh pula kita hanya beribadah kepada Allah karena hanya takut saja kepada Allah. Takut ini harus dibarengi, harus diimbangi dengan namanya ar-raja, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dengan syurganya yang penuh dengan kenikmatan. Karena apabila ibadah hanya dilandasi rasa takut, akan membuat manusia menjadi ketakutan dan berlebih-lebihan dalam menghukumi orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah hanya berlandaskan rasa takut akan terjerumus ke dalam golongan orang-orang khawarij yang sampai mengatakan apabila kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala maka hilanglah seluruh iman kita. Apabila kita melakukan dosa besar maka sungguh kita sudah kehilangan iman dan sudah keluar dari agama Islam. Apabila kita melandasi ibadah kita hanya dengan ketakutan. Namun sebaliknya, apabila ibadah itu hanya dilandasi atas harapan akan ridha Allah, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjerumus menjadi golongan orang-orang murjiah yang mengatakan selama kita mengaku Islam, walaupun sebesar apa dosa kita, tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Padahal secara akal sehat kita tidak mungkin orang yang berbuat dosa itu tidak mendapat hukuman. Dan secara fitrah hati kita, ketika kita melakukan dosa, kita tahu bahwa kita sedang kotor dan butuh dibersihkan. Maka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melandasinya kita harus menopangnya dengan pilar khauf, yaitu rasa takut kepada Allah, takut ibadah ini tidak diterima oleh Allah, dan juga berharap agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pilar yang ketiga ada pilar mahabbah, yaitu pilar ibadah dengan cinta, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah ini tidak menjadi beban dalam hidup kita, justru menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan, sangat kita rindukan untuk kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana secara fitrah ketika kita mencintai sesuatu, kita mencintai seseorang, kita akan sangat senang melakukan apa yang disenangi oleh yang kita cintai. Maka ketika hati kita dipenuhi
atau ditopang, ibadah kita ditopang dengan keikhlasan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senang melakukan kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita setiap hari telah Allah ridhoi, Allah tanamkan dan Allah landasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditopang dengan pilar rasa takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, berharap akan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditopang dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala serta di dalam naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah hanya dilandasi oleh cinta saja tanpa dinaungi syariat, maka kita akan beribadah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang gila. Seakan-akan ketika Allah ridho kita boleh melakukan apa saja. Itu sebabnya ibadah itu harus dilandasi dengan keikhlasan, ditopang dengan rasa takut kepada Allah, harapan akan ampunan Allah dan rasa cinta kepada Allah, dan semua itu harus dalam naungan syariat Islam atau ittiba dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ilaik wa tihim ikhlasan waj'alna minal mukhlasin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah.